인도네시아에 계신 트메분들 오랜만입니다. 예, 다름이 아니라 우리 신태용 감독님 응원 많이 해주십시오. 예. 그리고 신태용 감독님이 이끄는 인도네시아 축구팀도 흥하기를 기도하겠습니다. Tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala AFF ternyata menunjukkan dampak yang besar, baik itu di dalam negeri maupun bagi AFF sendiri. Namun dukungan buat skuad Garuda tidak akan habis, seperti dukungan dari idol K-pop juga memberikan semangat kepada Shin Tae-yong serta anak asuhnya. Di samping itu, sejumlah tim yang lolos semifinal AFF ternyata menunjukkan entah kekacauan atau kelucuan. Vietnam yang akan bertandang ke markas Singapura. Taunya nggak punya tiket untuk pulang dan mengharuskan mereka terbagi menjadi dua rombongan, bahkan kemungkinan bakal terlambat pulang. Tak hanya itu saja, back Filipina juga mendapatkan musibah setelah mengalahkan Indonesia, di mana ada yang didepak dari klubnya di Liga Indonesia. Lantas pemain dari mana dan seperti apa masalah tim di semifinal Piala AFF? Untuk itu mari kita simak bersama rangkuman berikut ini. Dengan populasi terbesar di ASEAN, ditambah netizen sepak bola plus 62 yang terkenal ramai bahkan sampai dunia internasional, dipikir-pikir pastinya pihak AFF rugi besar nggak sih Indonesia tersingkir di babak grup? Jelas pendapatan terbesar AFF pastinya dari pasaran orang Indonesia, ya kan? Terlebih sejumlah negara besar lainnya seperti Malaysia tidak lolos, malahan Singapura yang ke semifinal. Atas dasar itu, pastinya mereka merasa rugi besar dong. Tak hanya itu saja, sejumlah tim yang lolos semifinal AFF justru tidak bisa memenuhi kebutuhan skuadnya sendiri. Macam Vietnam contohnya. Mereka sekarang sedang di Singapura guna mempersiapkan diri jelang menjalani leg pertama semifinal. Persiapan dilakukan di waktu yang dekat, sebab hanya selang 4 hari mereka harus kembali ke kandang untuk leg kedua. Lucunya, saat Vietnam direncanakan pulang pada 27 Desember pagi, untuk mempersiapkan laga leg kedua di kandang sendiri pada 29 Desember, skuad Kim Sang-sik justru kehabisan tiket pesawat untuk pulang dari Singapura menuju Vietnam. Untuk mengatasi masalah ini, menurut media Vietnam Bongda24, skuad asuhan Kim Sang-sik akan terbagi menjadi 2 bagian. Rombongan pertama rencananya akan terbang dari Singapura menuju Hanoi secara langsung, sementara kloter kedua nantinya akan membeli tiket terbang dahulu ke Ho Chi Minh City lalu ke Hanoi. Pasalnya laga semifinal leg kedua akan dimainkan di Stadion Viet Tri Hanoi. Setelah leg pertama semifinal, timnas Vietnam akan kembali pada 27 Desember pagi hari, mempersiapkan leg kedua yang digelar 29 Desember di Stadion Viet Tri Phu. Namun pada sore harinya, timnas Vietnam harus dibagi menjadi 2 grup untuk melakukan perjalanan karena kehabisan tiket pesawat. Tulis laporan Bongda24. Ya gimana ya? Ini turnamen makin hari makin lucu aja ternyata. Nanti lama-lama jadi ajang komedi aja sekalian. Tak hanya itu saja, kabar buruk juga menimpa bek milik timnas Filipina, Christian Rontini, yang dilepas kontrak oleh klub. Ya, Madura United adalah klub Liga 1 Indonesia yang secara resmi mengumumkan perpisahan dengan bek asing asal Filipina tersebut pada bursa transfer paruh musim ini. Kabar ini seperti yang diumumkan oleh Madura United lewat media sosial klub. Menurut data Transfermarkt, kontrak Rontini seharusnya berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. Namun, menurut pihak Madura United sendiri, memutuskan kontrak bukan karena dia mengalahkan Indonesia di AFF,
murni karena kesepakatan manajemen ataupun kualitas pemain sudah tidak diinginkan lagi. Sebagai informasi saja, Rontini merupakan menantu dari legenda timnas Indonesia, Christian Gonzalez. Usai menikahi Amanda Gonzalez sejak 2023, kemenangan Filipina atas Indonesia juga sempat membuatnya nggak enak sama sang mertua. Saya pikir dia akan bilang ini laga yang seru. Papito mendukung Indonesia tentunya, tapi juga terkadang menyemangati saya yang ada di skuad Filipina. Saya pikir dia sedikit kecewa, tapi di sisi lain dia bangga kepada saya dan senang atas performa saya, kata Rontini kepada awak media. Oh ya, Rontini juga pemain yang menyeruduk Detan. Mungkin karena itu dia takut sama mertuanya, jadi takut dimarahi, ya kan? Christian Gonzalez tawarkan diri ke Erick Thohir jadi pelatih striker timnas. Setelah hasil kurang memuaskan yang didapat Indonesia dan kurangnya produktivitas gol selama 4 laga di Piala AFF 2024, nampaknya bikin Christian Gonzalez greget. Gonzalez mendadak menyodorkan namanya dalam komentar unggahan Instagram Erick Thohir. Siapa Erick Thohir? Kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi timnas Indonesia, tulis Eloko. Berdasarkan kabar terakhir, Gonzalez baru mempunyai lisensi C AFC yang didapatkannya pada 2018. Di satu sisi lewat pengakuan pribadinya, Gonzalez juga bilang kalau dia kesal karena kalah. Tapi kekesalan ini bukan merujuk ke skuad Garuda, melainkan gatel aja pengen main lagi katanya. Ada-ada aja nih Papito, ternyata sampai sekarang masih punya gairah buat jadi striker timnas. Gonzalez, masuk lawan Filipina. Indonesia dapat dukungan dari Korsel sampai viral ke K-pop idol. Sementara itu, kekalahan Indonesia ternyata jadi sorotan tersendiri di Korea Selatan, mengingat Shin Tae-yong merupakan orang terhormat di sana. Banyak media-media di sana yang memberikan dukungan kepada Ko Shin. Tidak hanya itu saja, bahkan bintang K-pop, anggota Treasure, Choi Yoon-suk, yang terkenal sebagai pecinta sepak bola juga memberikan dukungan penuh kepada Ko Shin. Saat live streaming, Yoon-suk meminta kepada fans Garuda untuk terus mensupport Ko Shin saat keadaan seperti sekarang. Ya, teman-teman tahu kan sekarang keadaannya gimana? Tak lupa Yoon-suk juga memberikan semangat kepada punggawa Garuda yang telah berjuang di Asian Cup. Ternyata sepopuler itu nama Shin Tae-yong di kalangan pecinta sepak bola Korea Selatan. Di sini malah diadu domba. 인도네시아에 계신 트매분들 오랜만입니다. 예, 다름이 아니라 우리 신태용 감독님 응원 많이 해주십시오. 예. 그리고 신태용 감독님이 이끄는 인도네시아 축구팀도 흥하기를 기도하겠습니다. Meskipun banyak rintangan yang sulit dihadapi, tapi dari AFF 2024 kita ambil hikmahnya saja. Di mana banyak evaluasi dari tim hingga para fans juga seharusnya mendapatkan pelajaran penting sih. Saat kita dipecah belah, sudah seharusnya bersatu erat dengan tujuan yang ada, tanpa menyalahkan satu pihak, sebab semuanya terlibat mau secara langsung maupun nggak langsung. Dari AFF juga memperlihatkan bagaimana mafia bola di Indonesia masih bersebaran. Sesuatu yang membuat kita membuka mata coy, dan harus diwaspadai terhadap apa yang sedang trending di dunia sepak bola tanah air. Soalnya takut settingan dari buzzer lagi, ya kan? Jadi itulah berbagai kondisi AFF dan timnas Indonesia saat ini, yang ternyata sama-sama tidak baik-baik saja. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.